Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di hari pertama bulan puasa ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, tentunya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita bisa bersama-sama kembali dalam bulan puasa ini membahas sebuah kajian kitab yang tahun lalu kita sama-sama membahas kitab Ta'limul Muta'allim. Tahun ini kita akan membahas tentang kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam merupakan sebuah kitab yang berisi tentang akidah atau bagaimana keyakinan kita terhadap Allah yang berhubungan dengan iman. Sebab fondasi dalam Islam itu yang pertama ada iman, ada Islam, dan juga ada ihsan. Nah, dalam pembahasan akidah, salah satu kitab yang menjadi rujukan adalah kitab Aqidatul Awam yang berisi nadzoman tentang akidah. Nanti akan ada 57 bait yang insyaallah kita akan hatamkan, kita akan selesaikan dalam waktu kurang lebih 20 hari. Jadi kita akan bahas satu hari minimal 2 bait, maksimal 4 bait, tergantung dari isi nadzom tersebut. Nanti pada nadzom di sini akan membahas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, juga sifat mustahil dan sifat jaiznya, kemudian nama-nama malaikat, nama-nama nabi, sampai sejarah Isra Mi'raj nanti akan dibahas pada kitab Aqidatul Awam ini. Dan ini adalah kitab yang sangat penting diajarkan kepada para santri, khususnya para santri pemula, dan menjadi perhatian juga bagi para orang tua, karena salah satu ilmu yang sangat wajib dipelajari adalah ilmu ma'rifatun billah, ilmu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Sang Khaliq, sebagai pencipta. Nanti dalam penjelasannya kitab Aqidatul Awam ini akan disandingkan dengan kitab Fiqh Durani, kitab yang pernah kita bahas pada tahun 2020. Jadi nanti ada hubungannya kitab yang akan dipelajari ini antara kitab Aqidatul Awam dengan kitab Fiqh Durani. Karena ini berbentuk nadzoman, maka diharapkan pada akhir bulan Ramadan ini para santri bisa menghafalkan nadzoman ini, daripada selama bulan Ramadan kalian menghafalkan lagu-lagu apa ya? Jadi mending belajar nadzoman ini. Ketika nadzoman ini sering dibaca, maka nanti akan tambah-tambah keyakinan kita, tambah-tambah iman kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena
Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang ingin mendapatkan manisnya iman, yang pertama adalah cinta kita itu hanya cinta kepada Allah. Kalaupun kita mencintai seseorang, maka cinta itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Maka semuanya akan bermuara pujian kita hanya kepada Allah, ya. Nah, lihat, kita hari ini insyaallah akan membahas 4 bait saja. Di situ sudah disebutkan, dituliskan ada bait 1 sampai bait 57. Nanti ada 57 bait yang akan kita pelajari, kita bahas. Malam ini, pagi ini kita akan bahas hanya 4 bait saja. Sebelumnya, ayo kita bersama-sama bacakan dulu nadomannya. Nadomannya bacakan dulu ya, supaya nanti terbiasa membacakan nadoman ini. Di setiap kali kalian sambil main juga dibacakan bagus. Jadi kalau lagi main HP, ingatnya nadoman ini itu bagus ya. Lagi makan, ingat nadoman ini, tapi jangan dibaca, nanti makannya belepotan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaannya dibaca bareng-bareng saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil isani alhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghairu mubtadi. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u, saya memulai apa? Ini adalah karangan dari Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Margi yang menyusun kitab ini, Aqidatul Awam ini. Abda'u, saya memulai menyusun nazam ini bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Di semua kitab yang pernah kita pelajari pasti semuanya menggunakan kata awal, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap kita akan mengawali perbuatan yang baik, kita harus mengucapkan bismillah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u, saya memulai membuat nazaman ini bismillahi, dengan menyebut asma Allah, warrahmani, yang maha pemurah, wabirrahimi, dan yang maha pengasih, daimil ihsani, yang selalu menganugerahkan kebaikan. Nah, di sini jelasnya kita ketika memulai setiap pekerjaan membacakan bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi seluruh perbuatan kita yang akan kita lakukan ucapan bismillah. Siapa Allah itu? Ar-Rahmani, zat yang maha pemurah, Ar-Rahim, dan zat yang maha pengasih. Apa bedanya pemurah dan pengasih? Apa bedanya pemurah dan pengasih? Pemurah dan penyayang, apa bedanya? Rahman Rahim. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, siapakah yang diberikan rezeki oleh Allah di dunia? Siapa? Apakah hanya orang Islam saja? Tidak ya. Mau itu orang Islam, mau itu orang kafir, mau itu orang yang tidak beragama sama sekali, mereka semua mendapatkan rizki dari Allah berupa apa? Misalkan semuanya diberi sehat, ya sehat.
diberikan kekayaan itu namanya rahman Allah. Bedanya dengan rahimnya Allah apa? Rahimnya Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang muslim nanti pada hari kiamat. Rahmannya Allah itu adalah pemurahnya Allah di dunia dan akhirat, tetapi rahimnya Allah hanya diberikan di akhirat saja. Artinya hanya dikhususkan untuk orang Islam. Apakah orang muslim nanti bisa masuk surganya Allah? Maksudnya orang muslim masuk surga Allah enggak? Iya enggak. Yang masuk surganya Allah itu insya Allah hanya orang Islam. Nah di situ makanya bedanya Rahman dan Rahimnya Allah. Alhamdulillahil qadimul awal al-akhirul baqi bila tahammul. Alhamdulillah, maka setelahnya kita mengucapkan asma Allah, alhamdulillah, maka kita mengucapkan pujian kepada Allah. Setelahnya bismillah, maka alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, maka segala puji bagi Allah. Kenapa kita harus memuji Allah? Karena segala pujian itu nanti akan bermuara hanya kepada Allah. Walaupun di sini yang namanya pujian itu terbagi menjadi 4, ya. Pujian itu terbagi menjadi 4. Yang pertama puji qadim ala qadim. Qadim itu artinya Allah memuji kepada Allah itu sendiri. Itu banyak terdapat dalam Al-Quran bagaimana Allah memuji Allah itu sendiri. Yang kedua puji qadim ala hudus. Qadim itu Allah, hudus itu makhluk. Contohnya apa? Allah memuji kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai suri tauladan yang baik. Itu adalah contoh puji qadim ala hudus. Yang ketiga puji hudus ala qadim. Ini sudah tentu kita sebagai makhluk Allah harus sering-sering mengucapkan pujian kepada Allah. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita ucapkan subhanallah. Kita mendapatkan musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah puji hudus ala qadim, pujinya makhluk kepada penciptanya. Dan yang keempat adalah puji hudus ala hudus, puji manusia kepada manusia lainnya. Misalkan ketika Aiwa lagi adzan, Allahu Akbar, kemudian ada bilang wah itu suara Aiwan keren banget. Nah, itu kelihatannya adalah manusia memuji manusia, padahal hakikatnya adalah manusia itu memuji Allah sebagai zat yang membuat suara indah itu, ya. Atau ketika Arya membuat kaligrafi yang sangat bagus, bisa melihatnya wah tulisanmu bagus sekali. Nah itu memuji kepada manusia, puji hudus ala hudus, tetapi hakikatnya tetap itu adalah memuji kepada Allah. Makanya alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Al-Qadimi, Allah itu Al-Qadim yang awal tanpa ada permulaan. Al-awal al-akhir, Allah itu yang paling awal dan yang paling akhir. Al-Baqi yang kekal bila tahawuli tanpa ada perubahan. Kita harus yakin bahwa zat Allah itu Allah yang tidak ada permulaannya. Beda dengan kita sebagai makhluk. Kita lahir tahun berapa dan? 2007. Pertanyaannya sebelum 2007 Idan apa enggak? Ada apa tidak? Tidak ada. Berarti Idan ada permulaannya. Dari siapa Idan bisa lahir? Dari bapak. Idan lahir dari ibunya. Ada yang memulainya. Siapa yang memulai? Ya kita ibu dan bapak. Jadilah Idan. Ya. Itu manusia ada permulaannya.
yaitu ketika kita meninggal. Beda dengan Allah. Allah itu Al-Qadim, Al-Awal, Al-Akhir. Allah itu tidak ada permulaannya, tidak ada yang mendahulunya. Makanya Allah itu adalah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta, dan kita sebagai makhluk, sebagai ciptaan. Kita mah ada akhirnya. Nah sekarang Ananda ya sedang apa namanya, sedang duduk di sini. Beberapa tahun ke belakang nggak ada. Masjid ini baru ada tahun 2020. Sebelum 20 di mana kita? Ya nggak di sini, karena ini ada permulaannya. Ini namanya ciptaan. Nah jadi segala puji itu hanya patut diberikan kepada Allah Al-Qadim, Al-Awal, Al-Akhir, Al-Baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada. Kemudian semoga rahmat dan salam itu senantiasa ala Nabi khairul man qad wahada. Semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Khairul man qad wahada, sebaik-baik insan yang mengesahkan Allah. Kita sangat yakin bahwa Rasulullah SAW ini adalah sebagai orang yang paling mulia, paling bagus akhlaknya. Makanya Allah memujinya sebagai satu-satunya makhluk yang mempunyai suri taulatan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah ini kemudian kita setelahnya membacakan bismillah, setelahnya membacakan pujian alhamdulillah, maka kita ucapkan assalatu wassalamu ala nabiyyi. Makanya ketika muqaddimah pembukaan itu pertama dibacakan itu adalah hamdalah bismillah kulil hamdah ma'udhu innalhamdulillah. Kemudian setelah itu assalatu wassalam, itu adalah urutan dalam kita memuji. Yang pertama baca bismillah, alhamdulillah, kemudian assalatu wassalam, kita mendoakan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa wa alihi, sampai kepada keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wa man tabi, dan kepada orang-orang yang mengikuti ajarannya. Apakah kita termasuk? Termasukkah kita? Termasuk. Ya. Buktinya apa? Ini kita masih mau ikut mengaji di sini, maka kita termasuk orang-orang yang mengikuti kepada ajaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabil dinul haq ghairu mubtadi. Di sini disebutkan bahwa orang-orang yang mengikuti jalan agama secara hak tanpa ditambah-tambah. Jadi kita harus yakin bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Tidak ada ajaran agama lain setelahnya kanjeng Nabi Muhammad. Maka nanti kita akan tergolong kepada umatnya kanjeng Nabi Muhammad, sehingga nanti kita akan mendapat syafaatul ummah nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah itu merupakan muqaddimah atau pembukaan dari kitab Aqidatul Awam sebanyak 4 bait. Mulai kita membacakan bismillah, menyebut asma Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kemudian kita mengucapkan pujian alhamdulillah, pujian kepada Allah yang qadim, yang awal dan yang akhir. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat setelah itu sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mulai besok kita lanjutkan pada bait yang kelima, mulai masuk kepada sifat-sifat wajib bagi Allah. Mudah-mudahan sesuai dengan muqaddimah tadi, kita semua menjadi tergolong umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita
di akhir hayat kita tergolong kepada golongan umat-umat yang husnul khatimah, dan kita semua mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri, kita bacakan kembali nadoman takbir ini supaya mulai ada yang nempel-nempel di kepala dan otak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.